Proses pengumuman hasil seleksi calon pegawai negeri sipil 2023 masih sementara berlangsung. Namun Presiden Joko Widodo membuat kejutan dengan mengumumkan pendaftaran CPNS 2024. Meskipun keputusan ini menciptakan antusiasme baru di kalangan para pencari kerja yang berminat untuk bergabung dengan sektor publik, namun tentunya hal ini juga menimbulkan berbagai pertanyaan. Keputusan ini memang memberikan peluang baru bagi lulusan yang ingin berkontribusi dalam sektor publik, tetapi perlu diiringi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksinya untuk menghindari kecurangan yang terjadi dalam proses penyeleksian calon pegawai negeri sipil yang akan datang. Ya, gini ya, kalau kita bilang ada tendensi politik, tentu itu harus diteliti lebih dalam lagi, harus dipelajari lagi motifnya dan segala macam, sehingga terlalu prematur kalau kita bilang ini ada tendensi politik. Tapi saya mau bilang gini, saat ini itu ya adalah waktu di mana kampanye terjadi, ajakan-ajakan untuk memilih capres tertentu dan wacana-wacana politik itu muncul, serta asosiasi terhadap pewacanaan itu terhadap paslon-paslon tertentu. Nah, tentu saja kebijakan presiden misalnya untuk mengumumkan sendiri rekrutmen CPNS yang biasanya hanya diumumkan lewat website atau menterinya, nah ini kemudian diumumkan oleh presiden dan jumlahnya sangat besar. Di sisi lain masih ada rekrutmen yang sedang berlangsung dan juga belum diumumkan. Tentu saja ini bisa mengundang wacana publik, dalam artian bahwa pemberitaan ini kemudian bisa di-framing untuk kepentingan-kepentingan politik. Taruhlah misalnya kubu-kubu yang berseberangan dengan atau kontra dengan Presiden Jokowi saat ini tentu akan memanfaatkan isu ini sebagai isu untuk menyerang kubu Prabowo misalnya, bahwa Prabowo didukung oleh presiden dan memanfaatkan kebijakan presiden. Kenapa isu ini menjadi seksi, kebijakan ini menjadi seksi? Karena ini kemudian mengundang orang-orang, pemuda-pemuda yang belum memiliki pekerjaan untuk difasilitasi mendapat pekerjaan, which is itu akan membuat image yang berbeda, ya. Nanti kebijakan itu tentu akan menguntungkan paslon 02 karena dianggap punya asosiasi yang kuat dengan paslon dengan rezim saat ini. Nah, itu yang bisa terjadi. Kalau tendensi politik kita tidak bisa jelaskan karena itu kan tergantung niat orang dan menelusuri niat itu susah. Tapi indikasi-indikasi ini dan framing ini kemudian bisa muncul, ya. Bisa juga misalnya ini dimanfaatkan oleh Capres 02 dengan mengatakan bahwa lihat kami membuka banyak lapangan kerja untuk orang, dan sekarang kami juga akan merekrut lagi sebelum pemilu misalnya atau setelah pemilu, dan ini berpotensi menjadi kebijakan-kebijakan yang kemudian digunakan untuk tujuan-tujuan politik. Kebijakan ini bisa dikapitalisasi menjadi dukungan politik, dan ini mengundang kemudian kecurigaan bahwa ada tendensi politik di balik kebijakan itu, ya. Jadi memang pasti akan ada kubu yang pro dan kubu yang kontra, yang pasti bahwa setiap orang sebenarnya bisa mendapatkan benefit dari situ. Artinya kubu Anies, kubu Ganjar kemudian bisa mendapatkan benefit dengan menuduh pemerintah bersekongkol memberikan dukungan kebijakan terhadap 02 juga bisa mendapatkan keuntungan bahwa mereka sebagai representasi, mereka adalah bagian dari rezim itu dan sudah membuka sekian lapangan kerja dan sedang menawarkan lapangan kerja untuk PNS, gitu ya. Tapi terlepas dari niatnya, kemudian memang waktu pengumuman itu, momen itu agak salah karena ada hal yang bersamaan dan tentu ini mengundang kecurigaan. Taruhlah misalnya BLT juga yang tiba-tiba mau dikucurkan,
Alasannya banyak masyarakat kita yang butuh bantuan dana sekarang. Kenapa di masa kampanye? Gitu ya. Atau kenapa menjelang pemilihan, lalu kemudian pengumuman PNS ini kok menjelang sekali, dan ini masih mepet sekali karena yang tahun kemarin kan juga hasilnya belum diumumkan, sekarang tiba-tiba kok dibuka lagi dan jumlahnya lebih besar. Nah, ini tentu saja mengundang kecurigaan publik dan kemudian bisa menjadi wacana, bisa menjadi isu-isu liar yang dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya Jokowi. Tapi juga bisa memberi benefit kepada kongsi politiknya Jokowi, gitu. Jadi kalau berbicara ke persoalan tendensi itu harus ditelusuri dulu kan niatnya. Tapi kalau kita perhatikan momennya, kita lihat bagaimana ini bisa di-framing menjadi sebuah wacana yang menguntungkan untuk capres-capres tertentu, ya tentu itu bisa kita jelaskan, gitu. Agar fokus dapat diberikan pada integritas dan kualitas seleksi, penting untuk menyelesaikan proses seleksi CPNS 2023 terlebih dahulu sebelum membuka pendaftaran untuk tahun berikutnya. Andra Reren Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV.